Shalom. Yohanes telah membangun penerapan unik dari Injil yang ia sediakan dalam kitab Wahyu ke dalam struktur kitab itu, yaitu pembukaan Wahyu 1 ayat 1-8 dan penutup Wahyu 22:6-21, dan juga diisinya di Wahyu 1 ayat 9 sampai Wahyu 22 ayat yang kelima, menyingkapkan segala sesuatu sebagaimana adanya dan menjanjikan bahwa Yesus akan segera datang, yang kemudian surat-suratnya dalam 7 gereja yang ada di dunia, seperti yang dikatakan di Wahyu 1 ayat 9 sampai 3 ayat 22, yang dipadukan dengan pengamatan penutup gereja dalam kemuliaan langit bumi yang baru, seperti yang ada di Wahyu 21 sampai ayat 22. Di tengah kesengsaraannya dan pertumbuhan gereja, Yohanes diberikan penglihatan di ruang tahta yang mencakup Kristus akan melakukan dan membuka gulungan kitab, seperti yang katakan di Wahyu 4 ayat 1 sampai 6 ayat 17. Hal ini dipadukan mendekati akhir kitab yang penglihatannya tentang Yesus yang kembali untuk menaklukkan, mendirikan kerajaan 1000 tahun, yang kemudian membuka gulungan kitab untuk menghakimi, seperti yang ada di Wahyu 19 ayat 11 sampai 20 ayat yang 15. Penglihatan Yohanes tentang penyegelan 144.000 orang kudus dan sangkakala dan datangkan malapetaka, seperti yang katakan di Wahyu 7 ayat 1 sampai 9 ayat 21. Hal ini yang disejajarkan dengan penglihatannya tentang penebusan 144.000 orang dan tunjukkan cawan murka yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai Wahyu 19 ayat 10. Yohanes dinyatakan sebagai nabi sejati saat ia memakan gulungan kitab Yesaya, seperti yang ada di Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Dan gereja itu diperingatkan terhadap tipu daya terhadap nabi palsu, seperti yang katakan di Wahyu 13 ayat 11 sampai yang ke-18. Dua kisah ini saling melengkapi pada perang setan terhadap saat gereja memberitakan Injil, seperti yang dikatakan di Wahyu 11 ayat 1 sampai 14, Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ketiga, sampai Wahyu 13 ayat yang 10. Hal ini menjadi inti kitab ini, di mana kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Pada saat sangkakala ketujuh dibunyikan, seperti yang dikatakan di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Struktur ini memberitakan bahwa Kristus adalah Tuhan, sehingga meskipun setan menganiaya gereja-gereja dan meskipun mereka kecil dan terkepung, mereka akan tetap memegang teguh firman Allah dan kesaksian Yesus, dengan harapan bahwa kesabaran mereka akan diberi upah. Iman Injil membuat orang benar di hadapan Tuhan dan menghasilkan kesetiaan Injil yang menuai pahala Injil. Kitab Wahyu adalah kitab penglihatan yang penuh kemenangan, tentang kemenangan akhir Tuhan atas semua kekuatan jahat di dunia. Kemenangan akhir ini terjamin karena darah anak domba yang memurnikan umat Tuhan untuk pemerintahan yang terakhir. Kitab Wahyu walaupun susah dipahami, banyak mungkin menganggap ini sebagai hal yang horor, tetapi Wahyu itu dipenuhi dengan tujuan-tujuan Allah yang penuh kasih karunia. Dengan ini mengingatkan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita mempersiapkan diri atas hal-hal yang akan terjadi di masa depan setelah kedatangannya itu. Dan terlebih bukan untuk menakut-nakuti umatnya,
tapi juga menguatkan umatnya. Dan walaupun susah dipelajari karena kitab ini banyak mengandung simbol, banyak mengandung angka-angka yang membingungkan, termasuk 6666 yang biasa angka itu yang biasa disebut dengan angka setan, tapi itu angkanya manusia yang sebagai 6 itu. Ya, kitab Wahyu ini merupakan kitab yang terakhir di dalam Alkitab yang memiliki kata terakhir. Kata terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini bukti kalau kitab Wahyu ini tidak mengajarkan pada kita tentang ketakutan-ketakutan mengenai hal-hal yang terjadi di masa depan. Tapi sekali lagi, untuk mempersiapkan diri kita, untuk kita itu semakin dekat dengan Tuhan, supaya waktu kita nanti Tuhan Yesus datang 2 kali, kita tidak mengalami penderitaan itu dan kita langsung diangkat ke surga. Ya, berbahagialah siapa orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Nah, setelah ini minggu berikutnya akan kembali matematik seperti biasanya ya, program devotion. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada program lain, yaitu Bible Study yang lebih dijelaskan secara rinci dari Kejadian sampai Wahyu ya, satu persatu ya. See you and God bless you.